Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alkumasyabani Putri dengan NPM 241063105053 dari kelas 3B. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya yang berjudul Klasterisasi Kesiapan Digital Pendidikan Antar Provinsi di Indonesia menggunakan metode Kamins. Adapun latar belakangnya yaitu kesiapan digital di Indonesia belum merata. Masih terdapat perbedaan signifikan antar provinsi, baik dari segi akses internet sekolah, kesediaan perangkat komputer, tingkat literasi digital masyarakat, hingga pelatihan TIK bagi guru yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator-indikator kesiapan digital tersebut, sehingga kita dapat menganalisis daerah mana yang sudah masuk ke dalam daftar kesiapan tinggi, sedang maupun rendah. Lalu, adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia menggunakan metode Kamins Clustering berdasarkan 4 indikator digital, yaitu yang pertama, persentase sekolah dengan akses internet, yang kedua, rasio siswa per komputer atau laptop, yang ketiga, tingkat literasi digital provinsi, dan yang keempat, persentase guru yang mengikuti pelatihan TIK. Dengan klasterisasi ini, kita dapat mengetahui pola kesiapan digital antar wilayah dan mengetahui provinsi mana yang perlu prioritas. Lalu, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode korelasi asosiasi, dan teknik analisis utama adalah elbow method, silhouette method, dan Kamins clustering. Data diperoleh dari sumber resmi yaitu BPS dan Kemendikbud-Pudastin dan juga Kominfo. Sebelum proses clustering, data distandarkan menggunakan fungsi scale di R agar seluruh variabel berada dalam skala yang sama. Setelah dilakukan uji dalam jumlah klaster menggunakan elbow dan silhouette, keduanya menunjukkan bahwa jumlah klaster paling optimal adalah 4. Adapun hasil penelitiannya, hasil klasterisasi divisualisasikan menggunakan PCA sehingga persebaran provinsi dapat dilihat secara bidang 2 dimensi dengan dimensi 1 mewakili 98% variasi dan dimensi 2 menambahkan 1,6% variasi tambahan. Dari hasil clustering terbentuklah 4 klaster, yaitu klaster 4 atau merah, yaitu provinsi yang paling siap secara digital, meliputi daerah Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, dan Banten. Nah, provinsi ini bisa menjadi contoh keberhasilan digitalisasi pendidikan bagi daerah lainnya. Lalu ada klaster yang kedua, yaitu dilambangkan dengan warna kuning. Kesiapan digitalnya menengah ke atas, terdiri dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Provinsi yang dalam klaster ini memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum optimal. Lalu adapun klaster 1 dilambangkan dengan warna biru, artinya kesiapan digitalnya menengah, berisi mayoritas provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, provinsi dalam klaster ini berada pada posisi transisi menuju digitalisasi yang lebih matang, namun literasi digital dan pelatihan TIK masih perlu ditingkatkan. Lalu ada juga klaster 3 yang dilambangkan dengan warna abu-abu, provinsi dengan kesiapan digital yang rendah, meliputi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Gorontalo. Kelompok ini menghadapi tantangan terbesar baik dari sisi internet sekolah, rasio perangkat, maupun literasi digital masyarakat. Mereka menjadi prioritas utama dalam program pemerataan teknologi pendidikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil secara keseluruhan, yaitu kesiapan digital pendidikan di Indonesia belum merata. Terbentuknya 4 klaster menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antar provinsi yang sangat siap dan provinsi yang tertinggal. Hal ini menegaskan bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang terarah, terutama untuk mendorong akses internet, literasi digital, perangkat pembelajaran, serta pelatihan TIK bagi guru di provinsi yang tertinggal. Lalu implikasi dari penelitian ini ada 2 implikasi utama. Yang pertama, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan infrastruktur digital
dan pelatihan guru pada provinsi yang masuk klaster rendah. Dan yang kedua, hasil klaster dapat digunakan sebagai dasar pengembangan model strategi peningkatan digitalisasi secara nasional, sehingga pemerataan pendidikan digital dapat tercapai segera mungkin. Demikianlah penjelasan mengenai klasterisasi kesiapan digital pendidikan antar provinsi di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode R dalam RStudio. Yang pertama, saya membuat dataset berisi 34 provinsi dengan 4 indikator, yaitu persentase sekolah yang memiliki internet, rasio siswa terhadap komputer, skor literasi digital provinsi, dan jumlah guru yang mengikuti pelatihan TIK. Setelah membuat data frame, saya tampilkan struktur datanya. Lalu setelah itu di-run. Lalu untuk langkah kedua, saya memindahkan nama provinsi menjadi row names dan menghapus kolom provinsi agar tidak mengganggu proses clustering. Kemudian saya juga melakukan scaling pada semua variabel. Nah, scaling ini penting agar setiap indikator memiliki bobot yang sama dalam perhitungan jarak k-means. Lalu di-run. Lalu yang ketiga adalah menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan metode elbow. Grafik WSS akan menunjukkan titik tekukan yang biasanya menjadi jumlah klaster optimal. Lalu langkah keempat, saya menggunakan metode siluet. Nilai siluet ini yang tertinggi adalah menunjukkan jumlah kelompok yang paling ideal. Kedua metode ini bisa membantu memastikan keputusan jumlah klaster lebih akurat. Lalu yang kelima, saya menjalankan algoritma k-means dengan 4 klaster sesuai hasil elbow dan siluet tadi. Saya menetapkan seed untuk memastikan hasilnya reproducible. Output ini berisi klaster yang terbentuk untuk setiap provinsi. Lalu di-run. Lalu yang keenam, itu memvisualisasikan klaster menggunakan PCA projection. Setiap titik mewakili provinsi dan warna menentukan klaster. Visualisasi ini membantu melihat pola kedekatan antar provinsi dalam hal kesiapan digital pendidikan. Lalu yang ketujuh, saya menggabungkan hasil klaster ke dalam data asli, sehingga setiap provinsi memiliki nomor klaster masing-masing, dan kita dapat membaca dan membandingkan karakteristiknya dengan lebih mudah. Lalu yang terakhir, saya membuat ringkasan rata-rata setiap klaster. Nah, tabel ini menunjukkan karakteristik umum masing-masing klaster, seperti apakah klaster tersebut memiliki internet tinggi, rasio komputer rendah, atau literasi digital yang kuat. Nah, ringkasan ini sangat penting untuk analisis dan penyusunan poster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.